Hai semuanya, setiap orang pasti pernah merasakan momen di mana tubuh terasa seperti baterai yang sudah habis. Rasanya seluruh energi terkuras, otot-otot terasa berat, dan napas mulai memburu. Dalam momen-momen seperti ini, seolah-olah tubuh kita berteriak, "Cukup, aku tidak bisa lagi." Ada yang merasakan ini saat berlari maraton, mendaki gunung, atau bahkan saat dikejar deadline pekerjaan yang menumpuk. Kita sering menganggap batas kemampuan kita ada pada fisik, pada seberapa kuat otot kita, seberapa cepat kita berlari, atau seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Namun, kenyataannya, batas itu seringkali tidak terletak di sana. Batas yang sebenarnya, yang paling menentukan, berada di dalam kepala kita. Ketika tubuh kita mencapai titik kelelahan maksimal, mental kitalah yang mulai memainkan peran utama. Ada dua suara yang akan muncul. Suara pertama, yang mewakili kelemahan, akan membisikkan alasan untuk menyerah. "Kamu sudah berusaha cukup keras, tidak apa-apa kalau berhenti di sini." Suara ini terdengar sangat meyakinkan, penuh dengan logika yang seolah-olah masuk akal. Ini adalah suara yang berasal dari rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dirasakan tubuh kita. Suara ini akan membuat kita fokus pada betapa beratnya langkah kita, betapa perihnya otot kita, dan betapa jauhnya jalan yang masih harus ditempuh. Ini adalah bisikan-bisikan halus yang mengarahkan kita pada keputusan untuk menyerah, untuk mengambil jalan pintas, atau untuk sekedar berhenti. Sebaliknya, ada suara kedua, suara yang mewakili ketahanan, yang mengatakan, "Jangan menyerah, kamu bisa melakukannya, sedikit lagi." Suara ini mungkin tidak sekeras suara pertama, terkadang bahkan terabaikan. Tetapi ia adalah suara yang paling penting. Ini adalah suara yang menolak untuk mengakui kelemahan, yang melihat batas fisik sebagai tantangan bukan sebagai akhir. Ini datang dari keyakinan diri, dari tekad yang kuat, dan dari tujuan yang jelas. Ini akan mengingatkan kita kenapa kita memulai semua ini. Mungkin itu untuk mencapai garis finish maraton pertama kita, untuk menaklukkan puncak gunung yang sudah lama diimpikan, atau untuk menyelesaikan proyek besar yang akan mengubah karir kita. Perbedaan antara orang yang berhasil dan yang menyerah seringkali tidak terletak pada kekuatan fisik mereka. Seorang pelari yang berhasil menyelesaikan maraton bukan berarti tidak merasakan sakit atau kelelahan. Mereka juga merasakan hal yang sama, bahkan mungkin lebih parah. Seorang pendaki gunung yang berhasil mencapai puncak juga merasakan otot yang kram dan napas yang sesak. Namun yang membedakan mereka adalah kemampuan untuk mendengarkan suara kedua, suara yang lebih kuat, suara yang menolak untuk menyerah. Mereka melatih mental mereka sama seperti mereka melatih otot-otot mereka. Mereka sadar bahwa rasa sakit itu hanya sementara, tetapi kepuasan dari mencapai tujuan akan bertahan selamanya. Mental yang kuat tidak lahir begitu saja. Ia adalah hasil dari latihan yang konsisten dan kesadaran diri. Sama seperti kita harus mengangkat beban berat untuk membuat otot kita lebih kuat, kita juga harus menghadapi tantangan mental untuk membuat pikiran kita lebih tangguh. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat kita merasa lelah setelah seharian bekerja dan ingin segera tidur. Coba lawan keinginan itu dan gunakan 30 menit untuk membaca buku atau melakukan sesuatu yang produktif. Saat kita ingin menunda-nunda pekerjaan, paksa diri kita untuk mengerjakannya sedikit demi sedikit. Setiap kali kita berhasil melawan keinginan untuk menyerah, kita sedang membangun otot mental kita. Memiliki mental yang menentukan finish line berarti memiliki kemampuan untuk membedakan antara batasan nyata dan batasan yang kita ciptakan sendiri. Batasan nyata adalah saat tubuh kita benar-benar berada dalam kondisi yang membahayakan, seperti dehidrasi parah atau cedera serius. Dalam kasus seperti itu, menyerah adalah pilihan yang bijak. Namun seringkali, apa yang kita anggap sebagai batasan adalah rasa tidak nyaman atau rasa sakit yang sebenarnya bisa kita atasi. Mental yang kuat memungkinkan kita untuk melihat rasa sakit itu sebagai sinyal bahwa kita sedang mendorong diri kita melampaui batas, bukan sebagai sinyal untuk berhenti. Proses ini juga melibatkan cara kita berbicara pada diri sendiri. Ketika kita merasa lelah, daripada mengatakan, "Aku tidak bisa lagi," coba ubah narasi itu menjadi, "Aku mungkin lelah, tapi aku masih bisa melangkah satu langkah lagi." Kalimat-kalimat afirmasi positif ini terdengar sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa.
Mereka mengubah fokus kita dari kelemahan menjadi kekuatan, dari menyerah menjadi ketahanan. Ini adalah percakapan internal yang akan menentukan apakah kita akan terus maju atau berhenti di tempat. Ini adalah seni untuk menjadi pelatih pribadi terbaik bagi diri sendiri, yang selalu memberikan motivasi, bukan kritik. Banyak atlet profesional sangat memahami konsep ini. Mereka tahu bahwa di level kompetisi tertinggi, semua orang memiliki fisik yang luar biasa. Yang membedakan pemenang dari yang lain seringkali adalah ketangguhan mental. Mereka melatih pikiran mereka untuk tetap fokus di bawah tekanan, untuk mengatasi rasa sakit, dan untuk tetap termotivasi meskipun hasil yang mereka inginkan belum terlihat. Mereka memiliki rutinitas mental, seperti meditasi atau visualisasi, yang mereka lakukan secara teratur untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Mereka tahu bahwa saat tubuh mereka sudah tidak bisa lagi, mental mereka lah yang akan mengambil alih. Hal ini tidak hanya berlaku dalam dunia olahraga atau pekerjaan yang menuntut fisik. Konsep ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ibaratkan seseorang yang sedang berjuang untuk keluar dari masalah keuangan. Tubuhnya mungkin tidak lelah secara fisik, tetapi mentalnya bisa sangat terkuras. Rasa putus asa, cemas, dan rasa tidak berdaya bisa menjadi beban yang jauh lebih berat daripada beban fisik. Dalam situasi seperti ini, mental yang kuat adalah kunci untuk terus mencari jalan keluar, untuk tetap optimis, dan untuk tidak menyerah pada kesulitan. Mental yang kuat akan mengatakan, "Ini sulit, tapi aku akan menemukan solusinya." Saat tubuh kita merasa melemah, saat kita merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Justru itu adalah momen di mana mental kita mulai diuji. Ini adalah finish line yang sebenarnya. Siapa yang berhasil melewatinya bukanlah mereka yang tidak pernah merasa lelah, melainkan mereka yang berhasil mendengarkan suara mental yang lebih kuat. Mereka yang mengerti bahwa di balik kelemahan fisik, ada kekuatan mental yang luar biasa yang siap untuk mengambil alih. Kekuatan ini tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Dan ia adalah satu-satunya yang akan benar-benar menentukan apakah kita berhasil mencapai tujuan kita atau tidak. Ini adalah perjalanan dari fisik menuju mental, dari batas yang terlihat menjadi batas yang tidak terlihat. Dan dalam perjalanan itu, mental kita adalah kompas, pelatih, dan penentu garis akhir kita. Jadi saat tubuhmu lelah, biarkan mentalmu yang mengambil alih.